Kita teruskan. Karena adanya perkawinan campur dan membuat orang-orang semua itu jahat, ya. Dan di situ hanya ada satu orang saja yang baik, namanya Nuh. Tuhan itu memberikan tenggat waktu 120 tahun sebelum dia bertindak. Jadi dia masih memberikan kesempatan bertobat bagi orang-orang yang sudah cemar itu. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, ini apa yang dimaksud dengan umur ini di sini? Apakah manusia saat itu umurnya cuma 120? Tentulah ini salah. Wong Nuh saja umurnya 950 nanti. Apakah ini penentuan umurnya 120? Pemahaman dari Kejadian 6 ayat 3 ini adalah yang dimaksud umur 120 tahun itu adalah kesempatan, waktu kesempatan. Misalnya seseorang, ada satu orang divonis oleh dokter bahwa dia ada kanker stadium 3. Yang stadium 3 ini umurmu, kata dokter, itu tinggal 1 tahun. Nah, yang stadium 4 itu kata dokter umurmu hanya 6 bulan saja. Yang tadi satunya dikatakan umurnya hanya 1 tahun, kepada yang satunya lagi umurnya hanya 6 bulan. Apakah orang itu berumur 6 bulan? Enggak. Ya, berarti umur yang dimaksud di sini adalah kesempatan, yang dimana Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Nah, pada masa ini, ya, menurut tafsir dari beberapa rohaniawan, ini adalah di mana Nuh itu berkhotbah. Berkhotbah dengan apa? Dia membangun bahtera itu. Dia mulai menyiapkan pembangunan bahtera itu sambil berkhotbah. Nah, tetapi apakah khotbahnya ini berhasil? Nah, rupanya khotbahnya dari Nuh ini tidak didengarkan. Sehingga ketika waktunya tiba, tidak bisa tidak terjadilah air bah itu. Jadi, apakah kaum Nephilim itu, orang-orang raksasa ini lahirnya adalah akibat dari perkawinan campur itu? Apakah Nephilim baru ada akibat dari perkawinan campur itu? Nah, sayang sekali sebagian dari Anda di sini belum memahami verbal system, ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya akan menjelaskannya. Jadi, siapakah Nephilim? Ya. Nephilim itu dijelaskan pada Septuaginta adalah orang-orang yang badannya besar-besar, maka diterjemahkan dengan gigantes, orang yang badannya besar, tinggi, raksasa. Nah, kira-kira ya seperti ini dibanding dengan manusia normal seperti ini. Gue lihat itu keturunan Nephilim ibu ya? Bisa saja, ya. Tetapi apakah Nephilim yang karena perkawinan campur pada Kejadian 6 ayat 2? Kan nggak mungkin, karena orang-orang Nephilim pun itu ikut mati pada bencana air bah. Ya, oke. Nah, kita baca tentang Nephilim pada Kejadian 6 ayat 4. Pada waktu itu ada orang-orang raksasa. Nah, kenapa kok diterjemahkan orang-orang raksasa oleh LAI? Karena di Septuaginta itu nulisnya gigantes. Padahal kalau melihat dari struktur kata dalam bahasa Ibraninya itu hanephilim. Nephil dari kata nafal. Nafal itu jatuh. Nah, maksud dari jatuh ini maksud adalah dalam artian orang yang jatuh sejatuh-jatuhnya ke dalam dosa. Bisa saja orang yang sudah jahat sekali. Ya. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Juga pada waktu sesudahnya. Anda lihat di sini. Sebelum perkawinan campur, berarti sudah ada Nephilim bukan? Juga pada waktu sesudahnya. Berarti setelah perkawinan campur juga ada,
sebelum perkawinan campur juga ada. Berarti Nephilim di sini bukan gara-gara perkawinan campur. Ya kan? Kejadian 6 ayat 4. Ya. Hanephilim hayu ba'aret bayamim hahem vegam akhare hen. Jadi bahkan waktu sesudahnya demikian. Hen, ya. Jadi mereka ada sebelum juga ada sesudahnya. Sebelum perkawinan campur, sebelum putra-putra Allah itu mengambil putri-putri manusia, ada Nephilim juga pada waktu sesudahnya. Komentari dari Kumas lagi yang saya ambil dari sini, ya. Root dari Nephilim itu adalah nafal. Nafal itu artinya jatuh. Karena mereka jatuh dan jatuh sedemikian rupa jatuh ke dalam dosa. Jadi sebenarnya arti harfiah dari Nephilim itu adalah orang yang jatuh dalam dosa. Nah, kenapa kok diterjemahkan? Dalam Septuaginta itu gigantes, sehingga diterjemahkan oleh LAI sebagai raksasa. Juga dalam King James itu nulisnya giant. Nah ini kan menjadi misleading bagi kita. Oh, gara-gara kawin campur makanya lahir giant-giant itu. Tetapi kalau Anda melihat struktur kalimat pada Kejadian 6 ayat 4, Nephilim ada sebelum, Nephilim ada sesudah. Ya kan? Nah, ini adalah timeline-nya. Nah, Hanephilim hayu ba'arets. Nah, ini timeline-nya. Jadi ini Kejadian 6 ayat 4a. Hanephilim hayu ba'arets. Vegam akharehen. Ya. Dan juga setelahnya demikian. Berarti Nephilim ada sebelum dan sesudahnya. Yavou bene ha Elohim el benot ha Adam. Air bahnya itu ada di future. Anda lihat di sini. Nephilim sebelumnya ada. Hayu ba'aretz. Bayamim hahem vegam achare hen. Asher yavou bene ha Elohim. Jadi sebelum perkawinan campur ada Nephilim, setelah perkawinan campur ada Nephilim. Jadi Nephilim tidak mutlak terjadi karena perkawinan campur itu bukan. Menurut timeline dari ayat Kejadian 6 ayat 4 ini. Ya. Yavo bene ha Elohim el benot ha Adam feyaldu, dan mereka melahirkan lahem kepada mereka hemah hagiborim, orang-orang yang kuat. Ya. Asher yang meolam di zaman purbakala, zaman dulu, anshe Hashem, menjadi orang-orang ternama. Orang-orang ternama apanya? Yang mungkin terkenal dari kejahatannya. Bisa dipahami di sini? Bahwa Nephilim ada sebelum perkawinan campur, Nephilim juga ada terjadi setelah perkawinan campur. Perkawinan campur ini melahirkan orang-orang kuat, Hagiborim, bukan Nephilim ya, Hagiborim. Ya. Asher, meolam anshe hahem. Yang pada zaman purbakala dulu, mereka adalah orang-orang yang ternama. Ternama apanya? Ternama jahatnya, Nephilim. Bisa dipahami di sini penjelasan saya? Atau ada yang menyanggah? Boleh. Jadi, Nephilim tidak mutlak terjadi karena perkawinan campur. Karena sebelumnya sudah ada. Apakah benar kejadian Nephilim berasal dari perkawinan antara malaikat yang jatuh dan manusia? Dari mana dasarnya? Dasarnya hanya ada di kitab Henok atau tambah-tambahan dari pemahaman mitologi-mitologi kafir. Ya, malaikat yang jatuh itu iblis, dia bolos. Dia tidak layak lagi dikenakan di dalam gelar anak-anak Allah. Ya. Setan-setan tidak dapat disebut sebagai putra-putra Allah. Nah, sekarang kita lihat bahwa
pasca air bah, yang dimana Nefilim pada zaman dahulu itu sudah mati semua, ternyata pada pasca air bah itu ada juga orang-orang Nefilim, ya. Dan kami juga melihat Nefilim, orang-orang yang badannya besar-besar, Bene Anak, ya, suku dari putra-putra anak, min Hanefilim, dari orang-orang Nefilim. Nah, siapakah itu orang-orang anak? Ternyata anak ini adalah dari rumpun Kanaan. Siapa itu? Suku Enak, dia adalah rumpun Kanaan. Nah, Kanaan ini putra siapa? Ham. Ham. Nah, oke, nanti kita akan masuk kepada parasyat Noah. Nanti kita akan semakin memahami yang dimana nanti ketika Nuh itu mabuk, kemudian Ham itu melihat bapaknya dan kemudian dia tertawa. Dan kemudian siapa yang dikutuk oleh Nuh pada kejadian itu? Siapa yang dikutuk? Ham? Ham. Ham atau bukan? Ham. Yang dikutuk siapa? Yang dikutuk anaknya Ham. Siapa? Kanaan. Suku Enak, keturunan dari Kanaan. Suku Enak yang adalah Nefilim itu adalah keturunan dari Kanaan. Nah, suku Nefilim pada zaman sebelum air bah itu dari rumpun siapa? Kain. Kain. Jadi Anda melihat, maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Siapa yang dikutuk di sini? Kain. Kain, orang yang terkutuk itu, yang harus mengerjakan tanah yang terkutuk itu, kemudian apa? Melahirkan Nefilim. Nah, ada kutuk kepada Kanaan. Nah, Kanaan ini melahirkan Nefilim. Anda melihat korelasi di sini. Nah, apakah ya suku Enak di sini ada bau-baunya perkawinan campur antara malaikat dan manusia? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya. Berarti pastilah Nefilim itu adalah manusia, bukan? Bukan keturunan malaikat, ya. Tapi kenapa jadi raksasa, Bu, ya? Ya. Kenapa jadi raksasa? Kenapa dikenal sebagai raksasa? Ya. Kemungkinan sekarang seperti kayak saya ini, ya. Saya itu orangnya kecil, pendek. Terus tapi ada juga mungkin generasi saya pendek-pendek semua kali ya. Tapi kalau generasi anak-anak saya itu kan badannya besar-besar. Kenapa besar? Kenapa pendek? Karena besar maka mereka jadi kumpulan jagoan gitu kali ya. Jadi kita hanya bisa berandai-andai saja ya. Jadi kita di sini semakin memahami bahwa Nefilim itu seharusnya bukan dari putra-putra dari malaikat yang jatuh. Nah, terlebih Tuhan Yesus sudah memperingatkan kepada kita tidak ada kawin-mawin antara malaikat dengan manusia. Ya, jangan sesat loh. Sampai Tuhan Yesus ngomong begitu, jangan sesat. Satu lagi yang tidak bisa dibantah ya. Terakhir ini jurus pamungkas. Bahwa kalau seandainya ada manusia yang lahir dari benih malaikat, berarti ada manusia yang tidak lahir dari Adam. Begitu bukan? Ya. Ya. Anda lihat nanti ya. Anda lihat nanti dari Kisah 17 ayat 26 yang menuliskan bahwa seluruh manusia di bumi berasal dari one blood. Ya. Midam echad, henos haimatos, bahasa Yunaninya. Bahasa Ibraninya midam echad. Berarti kalau Anda memahami dari Kisah 17 ayat 26, ya, dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Apabila Nefilim tadi itu
diartikan sebagai putra-putra malaikat yang jatuh, berarti Kisah 17 ayat 26 layak untuk dicoret, bukan? Ada amin di sini. Amin. Amin. Berarti Amin. tidak Amin, Bu. mungkin ada keturunan Amin, di luar amin. Adam. Ya. Tidak ada keturunan campuran antara manusia dengan malaikat. Karena seluruh manusia di bumi, termasuk Hawa istrinya, itu berasal dari Adam. Kita sudah belajar Kejadian pasal 2, bahwa istrinya pun diambil dari Adam. Semuanya berasal dari Adam. Tidak ada yang tidak berasal dari Adam. Berarti tafsiran bahwa manusia Nephilim berasal dari malaikat yang jatuh, itu dapat kita counter dengan sangat positif dari Kisah 17 ayat 26. Perjanjian baru pun itu ditulis dalam ilham Roh Kudus. Ex henos haimatos. Ya, midam echad fayoshev. Ya, dan dia berdiam. Ya. Kol ame di antara semua bangsa-bangsa. Bene Adam. Seluruh Bene Adam. Seluruh keturunan dari Adam. Midam echad. Semua adalah dari satu darah. Siapa? Adam. Jadi tidak akan mungkin ada kelahiran manusia yang bukan dam. Malaikat itu dam atau bukan? Makhluk berdarah atau bukan? Mortal. Bukan. Bukan. Ya. Manusia harus dilahirkan dari manusia yang punya dam. Jadi tidak mungkin Nephilim dilahirkan oleh malaikat-malaikat yang jatuh. Ya, Adam. Ada Alef, unsur Allah, dan Dam. Midam echad. Siapa midam echadnya? Adam. Satu darah saja. Adam. Tidak ada yang lain. Ya, itulah sebabnya. Ya, Rasul Paulus memberi konfirmasi kepada kita. Ya, seandainya ada keturunan yang lain di luar Adam, berarti seharusnya ada manusia yang tidak tercemar, bukan? Ya, yang tidak perlu penebusan dari Tuhan Yesus Kristus, bukan? Ya. Nah, kita dapat konfirmasi satu lagi dari Rasul Paulus. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam akhir yang menjadi roh yang menghidupkan. Satu Adam menjadi ancestor dari seluruh manusia. Satu Adam akhir menjadi pemberes dari dosa yang dilakukan oleh Adam yang. Jadi tidak akan ada Adam-Adam yang lain. Karena Tuhan hanya menciptakan satu Adam sebagai cikal bakal dari semua manusia yang memenuhi bumi. Ada amin di sini. Bu, saya ada pertanyaan, Bu. Oke. Oke, saya bisa mengikuti penjelasan Ibu mengenai Nephilim ini. Nah, tapi di lain sisi kita pernah mendengar mengenai kejatuhan malaikat, gitu Bu ya. Nah, kalau misalkan yang setahu saya tadinya itu adalah kejatuhan malaikat itu berdasarkan kasus kejadian Nuh, Bu. Tapi kalau misalkan itu bukan malaikat, kita tahu kejatuhan malaikat dari mana, Bu? Karena di Yeskiel yang mengenai hai bintang fajar katanya itu kan itu hanya inikan mengenai masalah Raja Babel, Bu ya. Oke, ya. Kejatuhan Raja Babel. Terus apakah karena ada juga saya baca di Yudas 1 ayat 6 yang mengatakan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, walaupun saya nggak tahu maksudnya apakah ini mengenai kejatuhan malaikat pada saat kejadian Nuh atau bukan, Bu. Jadi dari mana kita tahu bahwa malaikat pernah jatuh
dari ayat mana atau momen apa gitu, Bu? Ya. Malaikat yang jatuh itu terjadi pada kekekalan sebelum dunia ini dijadikan. Anda lihat, kapan malaikat itu diciptakan? Kita nggak tahu. Yang pasti sebelum alam semesta ini diciptakan. Dasarnya dari mana? Yaitu ketika Allah mengadakan sidang ilahi pada Kejadian 1 ayat 26 yang menyatakan, Tuhan berkata di depan sidang ilahi, berkata demikian, Na'aseh ha'adam betsal menu kitmutenu. Baiklah kita mengadakan, membuat manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa kita di situ? Adalah para peserta sidang ilahi. Nah, Anda bisa membayangkan di sini. Berarti para peserta sidang ilahi yang adalah malaikat surgawi, ya, bala tentara Tuhan ini, berarti mereka sudah ada sebelum manusia diadakan, bukan? Kapan mereka diadakan? Ya pastilah sebelum. Nggak bisa dihitung dengan ukuran waktu kita. Karena ukuran waktu kita itu baru ditentukan nanti setelah pada hari keempat ketika matahari dan bulan itu dijadikan sebagai tanda-tanda waktu bagi bulan-bulan dan tahun-tahun. Begitu bukan? Ya. Jadi kapan dalam ukuran manusia tidak dapat ditentukan kapan. Nah, ada yang mengatakan bahwa Vehoshek. Nah, itu pada Kejadian 1 ayat 2 ada yang menyatakan gelap gulita memenuhi bumi, ya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, ya. Hoshek di situ diartikan sebagai disitulah kejatuhan dari malaikat. Tapi kalau saya menyatakan tidak mungkin Hoshek di situ sebagai kegelapan, di situ diartikan sebagai kegelapan yang jahat, di mana nanti malaikat itu terjadi kejatuhan di situ. Saya pikir itu pastilah sebelum Kejadian pasal 1. Malaikat yang jatuh itu sudah ada. Kenapa? Karena pada hari yang ke-6 itu iblis itu sudah datang ada di Taman Eden, bukan? Dan pada Kejadian pasal 1 ayat 26 sudah ada sidang ilahi. Yang dimana waktu itu manusia belum diciptakan. Nah, kenapa kosyek itu tidak saya artikan sebagai waktu di mana malaikat itu jatuh? Karena kosyek di situ bukan dalam artian jelek. Kosyek di situ ada karena the absence of light dalam proses penciptaan yang belum sempurna. Nah, karena belum sempurna ini, maka Tuhan mengadakan terang pada hari pertama itu. Dan kemudian mengadakan pemisahan, gelap itu malam, terang itu siang. Nah, gelap malam ini tidak dalam artian jelek. Karena Kejadian pasal 1 ayat 31 menyatakan, Fayar Elohim et kol asher asah vehineh tov meot. Dan Tuhan melihat pada seluruh yang diciptakannya dan lihat, sungguh amat baik. Nah, kalau ada kejadian tidak baik ya pada Kejadian pasal 1, apakah Tuhan akan menutup ciptaannya dengan sungguh amat baik? Enggak. Kejatuhan malaikat itu terjadi pada waktu kekekalan sebelum dunia dijadikan, tidak dalam ukuran waktu manusia. Arti istilah kejatuhan manusia, Bu, itu hanya masih dalam tafsiran saja, Bu, ya? Maksud kalau kejadian manusia, kalau kejatuhan manusia, waktunya tepat. Maksud saya malaikat, Bu. Oh, iya, tidak di dalam ukuran waktunya manusia. Karena malaikat itu adalah makhluk immortal. Sedangkan manusia adalah makhluk yang mortal. Ukuran waktunya berbeda. Ya. Iblis itu sudah ada, ya, ribuan tahun umurnya. Makanya manusia kalau mau gaya-gaya melawan iblis, kalah lah. Ya. Maka harus ada bersandar pada kekuatan yang lebih besar, yaitu kekuatan Tuhan. Anda tidak akan bisa melawan iblis dengan kekuatanmu sendiri. Siapa kita? Kalah tua, kalah hebat, kalah kuat. Kejatuhan iblis tidak dapat ditentukan dalam ukuran waktu manusia. Bu, berarti iblis itu nggak bisa mati ya, Bu ya? Berarti immortal, kalau ya. Sampai nanti pada
akhir zaman nanti ada satu saat iblis diikat dan dibuang ke dalam Abu Sos. Nah itu nanti urusannya Tuhan. Kapan? Ya, kita nggak tahu. Waktunya Tuhan. Jadi kita kembali kepada pemahaman tadi bahwa tidak akan ada manusia yang dilahirkan di luar Adam. Termasuk dilahirkan dari para malaikat. Karena malaikat tidak mengandung darah. Dan kita juga sudah memahami Adam awal, Adam akhir. Hanya ada satu Adam awal dan satu Adam akhir. Jadi perkawinan campur yang sesuai dengan pembacaan Peshat kita, ya, bukan berdasarkan penafsiran klinik ala Hercules di mana seperti Zeus kawin sama perempuan cantik, atau dengan tambah-tambahan kitab Henok, kitab yang justru di luar kitab protokanonik maupun kitab deuterokanonik, ya, hanya ada mengikuti pemahaman-pemahaman mitologis dari agama-agama kafir justru yang menyatakan bahwa ada perkawinan antara malaikat yang jatuh dengan manusia. Tetapi perkawinan campur yang dimaksud dalam Alkitab kita ini adalah dari garis kain yang fasik yang melahirkan anak-anak cantik tadi dan putra-putra Allah yang saleh, karena perkawinan mereka menjadikan hampir seluruh umat manusia menjadi fasik, dan untungnya masih menyisakan satu orang yang murni, dan itu membuat Allah berduka